Selamat siang Indonesia, informasi pertama hari ini seputar peredaran oncom. Good people, bagi Anda penyuka salah satu olahan kedelai atau oncom, ini agaknya mesti lebih hati-hati dalam membelinya nih. Belum lama terjadi keracunan di Cianjur diduga gara-gara makan oncom. Lalu bagaimana potret peredarannya di ibu kota? Apakah oncom-oncom yang berkualitas bagus atau seadanya? Berikut liputannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Di tanah air, olahan kedelai satu ini merupakan salah satu yang banyak digemari. Biasanya ada yang membuatnya jadi sambal atau campuran sayuran yang membuat rasanya makin nikmat. Oncom, olahan kedelai yang bentuknya seperti tempe tapi berjamur. Namun good people, sebaiknya kita mesti lebih hati-hati kini jika hendak mengolah oncom. Pastikan dulu oncom yang kita beli berkualitas bagus. Jangan sampai mengalami kasus seperti yang baru-baru saja terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Naas menimpa keluarga Dedi Sunardi asal kampung Tugusari, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia terpaksa kehilangan dua orang terkasihnya, istri dan sang putri, setelah ketiganya menyantap nasi tutuk oncom. Dedi beserta istri dan anaknya merasakan gejala yang sama, pusing, mual, muntah, hingga lemas. Terindikasi kuat keracunan. Almarhumah istri sempat dirawat bidan dekat rumah. Namun sayang, sang anak meregang nyawa usai dirawat di rumah sakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur pun sudah menguji nasi tutuk oncom, makanan terakhir yang disantap ketiganya. Ada yang ngasih oncom disimpan 2 hari di rumah. Pas kedua hariannya enggak dimasak juga, enggak, cuma direndam, dikatanya dibakar. Terus diaduk sama nasi, langsung aja dimakan. Tapi bapak yang kena duluan, malam kesang dingin apa gitu ya, mual. Kami menelusuri pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan. Apakah ada pedagang oncom yang nakal menjual oncom tidak layak konsumsi? Ini cara bedainnya yang masih bagus sama yang udah nggak layak dikonsumsi kayak gimana, Mbak? Kalau ini kan yang kemarin nih, Pak. Jadi kalau oncom yang baru ini yang warnanya jadi lebih oranye, terus bulutnya itu lebih banyak. Kalau ini lebih kemarin. banyak item-itemnya. Iya, gitu. betul, Pak. Lebih keras Aromanya juga ya ini ya? Iya, lebih keras. Kebetulan kan namanya jualan kadang rame kadang sepi ya, Pak. Tapi kalau misalnya bagus kita nggak berani jual langsung lagi gitu, jadi buang. Kami nyaris saja tidak menemukan. Ternyata ada oknum pedagang yang tega menjual oncom tidak layak konsumsi. Sang oknum bilang biasanya tetap menjual sisa oncom dengan harga miring supaya tidak rugi. Biasanya abangnya beli kayak gini selalu habis apa gimana? Kadang namanya juga. Terus kalau misal sisa gitu gimana tuh, Bang? Itu kasihin ini pelanggan saya di warteg. Sebenarnya kita sebagai konsumen bisa lebih hati-hati saat hendak mengolah oncom. Oncom yang masih segar dan layak konsumsi bisa dikenali dengan mudah dari penampakan fisiknya. Cara yang pertama adalah dengan melihat warnanya. Untuk oncom yang masih segar, ini terlihat warnanya lebih cerah dan untuk jamurnya sendiri ini masih menyeluruh di atas oncom ini. Sedangkan untuk oncom yang sudah tidak segar, untuk warnanya sendiri ada beberapa corak kehitaman di atasnya dan juga kalau bisa dilihat nih good people, untuk jamurnya ini sendiri sudah mulai agak menipis. Cara yang kedua adalah dengan kita membelah oncom ini. Jadi ketika dibelah, ini oncom yang sudah tidak segar, dalamnya terlihat warnanya pucat dan kehitaman. Sedangkan untuk oncom yang masih segar, dalamnya masih lebih putih ya good people. Jika memang ketika mengolah tak langsung habis, perhatikan pula cara menyimpannya, supaya oncom tidak menjadi racun saat diolah kelak. Ada baiknya oncom kita proses terlebih dahulu dengan cara kita iris tipis ataupun kita hancurkan, baru kemudian kita proses dengan cara dipanaskan di atas wajan ataupun di dalam oven ataupun kita bisa panaskan langsung di atas api.
Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air yang ada dalam oncom sehingga pada saat kita simpan oncom bisa lebih tahan lama. Jadi selain dipanaskan, oncom juga bisa kita bungkus dengan kertas ataupun tisu yang tebal sehingga pada saat kita simpan di kulkas menghindari dari adanya tetesan embun yang ada di kulkas. Nah, untuk penyimpanan oncom sendiri sebaiknya tidak lebih dari 3 hari karena kita tahu bahwa oncom sudah melewati proses fermentasi jamur spora sehingga waktu penyimpanannya pun tidak bisa terlalu lama. Kacang kedelai sebagai bahan baku oncom sebenarnya tingkat konsumsinya cukup tinggi di tanah air. Satu orang paling tidak mengonsumsi kacang kedelai dalam berbagai olahan. Rata-rata mencapai 8,63 kg per tahunnya. Di tengah konsumsi yang cukup tinggi itu, sayangnya ketersediaan kedelai masih kurang. Bisa jadi ini jadi celah banyak pengolah kacang kedelai yang asal-asalan demi memenuhi kuota permintaan, termasuk oncom. Padahal berbeda dengan tahu, tempe, atau kecap, oncom yang diolah atau disimpan asal-asalan bisa berakibat fatal. Vika Ramadhani, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.